Berikut ini kita akan beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Pak Indra Karismiaji. Saya berikan kesempatan waktu untuk Pak Indra sampai dengan pukul 16.20. Oke. Itu berikan kesempatan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Fidel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share screen. Mudah-mudahan terlihat. Apakah sudah terlihat screen-nya atau belum? Ya, sudah Pak. Ya, sudah Pak. Ya. Oke. Jadi materi saya kali ini akan membahas tentang teknologi dalam dunia pendidikan. Saya akan langsung saja ke poin-poinnya karena waktu yang tidak banyak, ya. Jadi mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri saya. Nama saya Indra Karismiaji. Bapak Ibu bisa Google nama saya. Kita bisa nanti diskusi lebih panjang secara individu. Nah, saya akan langsung masuk ke kondisi saat ini, di mana kita sering disebut sebagai kondisi menyongsong kenormalan baru. Kenapa ini sebuah kenormalan baru? Kalau kita melihat kondisi sebelum pandemi, dunia pendidikan kita masih banyak yang melihat gadget itu sebagai sebuah hal yang negatif. Kita bisa melihat seperti tulisan berikut ini menunjukkan tentang sekolah yang anti gadget. Jadi beberapa pandangan, dan saya juga keliling seluruh Indonesia memberikan pelatihan para guru. Banyak sekali kita melihat pandangan-pandangan yang seperti ini. Ya mungkin ada benarnya juga karena menggunakan gadget, kalau tadi Gus Hasan menjelaskan, kalau kita bicara hanya dari sisi entertainment sebagai sisi hiburan, tentunya banyak konten-konten negatif yang ada di sana. Nah, jadi wajar kalau ada yang berpandangan untuk menghindari gadget. Itu satu sisi. Bahkan beberapa bulan sebelum pandemi terjadi, ada video yang cukup viral menunjukkan bagaimana beberapa guru itu betul-betul membanting atau menghancurkan video anak didiknya di dalam kelas. Nah, tapi begitu pandemi terjadi, pandangan itu berubah semua. Jadi tidak lagi melihat gadget itu sebagai satu hal yang negatif, bahkan berpandangan semuanya tadi katakan kurang gadget, kita cuma punya HP satu, gimana mau belajar? Kurang sinyal, kan sinyalnya nggak ada, kuotanya kurang. Jadi hanya karena ada pandemi, ternyata pandangan dunia pendidikan berubah semua tentang melihat gadget ini. Jadi satu sisi boleh dikatakan blessing in disguise ya. Satu hal yang menarik sebetulnya. Jadi karena adanya pandemi ini, sisi positifnya mau tidak mau pendidikan kita akan didorong untuk menjadi modern, untuk didorong menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan itulah apa yang didorong oleh Kemendikbud dengan, kalau bahasanya Mas Menteri kan di rapat DPR waktu itu, PJJ daring akan dipermanenkan. Tapi yang dimaksud beliau dipermanenkan ini kan adalah bagaimana memanfaatkan teknologinya. Ya sekarang kan sudah teknologi digital ya. Dunianya sudah era digital, kita mengenalnya disebut dengan revolusi industri 4.0, di mana kita semua tahu di revolusi industri keempat ini, revolusi industri 4.0 ini semuanya serba digital. Ya, kita melihat dengan adanya teknologi digital ini memang sudah mengubah atau mendisrupsi
kehidupan manusia, dunia bisnis. Ya, saya punya teman satu SMA, namanya Andre Joko Sutono. Beliau adalah putra dari pemilik taksi Bluebird, salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia kan. Nah, kalau Andre ini kita undang menjadi pembicara, menjadi sebuah narasumber dan diminta untuk menjelaskan bagaimana keluarganya membangun taksi Bluebird, saya yakin yang dijelaskan pertama adalah mereka membeli banyak mobil sebanyak-banyaknya. Kemudian merekrut supir sebanyak-banyaknya. Ini yang, dan kemudian mereka memberikan pelayanan yang tentunya berbeda dengan merek-merek taksi lain. Ini yang membuat mereka menjadi perusahaan taksi, perusahaan transportasi yang favorit istilahnya, dan menjadi salah satu yang terbesar, yang dicintai oleh para penggunanya. Tapi kalau di sisi lain kita minta Mas Menteri cerita membangun Gojek, bagaimana Gokarnya dibangun, beliau kan cerita, saya nggak beli mobil satupun, saya nggak merekrut supir satupun. Tapi dua-duanya adalah perusahaan taksi kan gitu. Antara Gokar dan Bluebird sama-sama perusahaan taksi, sama-sama perusahaan transportasi, tapi tata caranya berbeda kan begitu. Bagaimana mereka membangun bisnisnya, dua hal yang berbeda. Dan itulah di era digital ini bisa membuat dunia yang baru, yaitu dunia maya yang tadinya kita tidak kebayang akan muncul seperti itu. Jadi eranya sekarang memang sudah era digital. Bahkan kalau kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak butuh gelar sarjana, contoh tukang ojek, tukang pijit, cleaning service, ya kan? Sekarang pekerjaan-pekerjaan itu yang tidak membutuhkan gelar kesarjanaan, butuh gadget loh untuk mendapatkan pekerjaannya. Mau jadi tukang ojek ya butuh aplikasi Gojek, ya kan? Atau Grab Bike kan gitu. Mau jadi tukang pijat butuh Go Massage. Mau jadi tukang cleaning service, bersih-bersih, butuh Go Clean. Itu kan semua pakai gadget. Kalau mereka nggak punya gadget, ya berarti mereka nggak akan bisa dapat klien kan. Nah, disinilah letaknya bagaimana pendidikan kita harus mulai berpikir untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Saya melihat dengan 1 minggu ini sudah masuk sekolah, banyak sekali yang bermimpi untuk kembali seperti era yang dulu. Maunya tatap muka full lagi seperti dulu, tapi tidak ingin memanfaatkan teknologi secara optimal. Nah, ini yang menurut saya harus diubah, Bapak Ibu sekalian. Cara pandangnya harus diubah untuk kita bicara bukannya kembali ke era yang non-digital, bukan kembali ke era konvensional, tetapi bagaimana kita harus maju ke depan, bagaimana pendidikan harus kita dorong memanfaatkan teknologi secara optimal, teknologi digital secara optimal. Karena eranya memang sudah era digital. Nah, untuk masuk ke sana, Bapak Ibu sekalian, ada framework yang dibutuhkan untuk masuk ke era digital ini. Era digital ini, framework-nya itu ada 3. Apa saja? Saya menyebutnya framework 3I. I yang pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur itu kita bicara yang disebut dengan gawai, gadget, ya kan? Kita harus tahu apa yang dipakai oleh anak didik kita. Apakah tadi pertanyaannya, apakah tadi tiap anak punya gadget sendiri-sendiri? Atau mereka harus bergantian dengan bapak ibunya, dengan kakak adiknya. Itu kita tahu. Kita harus tahu dalam menyusun pembelajaran kita. Ini kita bicara infrastruktur. Dan kemudian apa yang dipakai? Apakah itu yang dipakai adalah laptop, desktop, tablet, atau HP? Karena apa yang didesain dalam pembelajaran juga sangat berbeda nanti. Kalau
apa yang kita buat di HP belum tentu bisa sesuai kalau kita membukanya di laptop kan gitu. Kalau kita tidak menyusunnya dengan baik ya. Nah, ini kita harus tahu dalam menyusun pembelajaran infrastrukturnya seperti apa. Kemudian kita bicara infrastruktur ini juga kita harus tahu kalau di era digital ini yang namanya gawai itu bukan single tasking device. Artinya bukan alat yang hanya bisa dipakai satu sisi saja kan gitu. Hanya untuk konsumsi saja. Itu bukan seperti itu teknologi. Itu teknologi pembelajaran era saya dulu, era konvensional. Buku, papan tulis itu hanya satu arah. Tapi yang kita bicara digital itu dua arah. Bisa menjadi konsumsi, tapi juga yang penting ini bisa menjadi produksi. Nah, kemudian kita juga jangan lupa paket datanya. Apakah siswa kita akan menggunakan Wi-Fi, menggunakan pulsa, jadi yang kuotanya itu beli paket, itu kita harus tahu supaya dalam menyusun pembelajaran kita juga tidak tiba-tiba tengah-tengah Zoom tahu-taunya mati kan begitu karena kuotanya nggak cukup kan gitu. Itu hal-hal seperti yang harus kita pahami. Kemudian banyak lagi sebetulnya kalau kita bicara teknologi sekarang yang akan bisa membantu proses pembelajaran. Contoh yang saya juga sarankan untuk dipakai itu adalah penggunaan tablet seperti Wacom kan gitu. Wacom itu adalah salah satu yang bisa dimanfaatkan. Coba saya akan tunjukkan dulu. Nah, ini contoh apakah terlihat? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa contoh ini yang bisa kita pakai untuk belajar misalnya menulis. Belajar menulis kita bisa menggunakan tablet ini ya. Ini kita misalnya untuk anak-anak SD kelas 1, kelas 2, ini kita bisa belajar menulis dengan menggunakan tablet ini. Misalnya dia belajar menulis mama. Kan? Belajar menulis papa. Kemudian dia mau belajar menggambar, anak-anak TK diminta untuk belajar menggambar, kita ganti warna, misalnya bikin segitiganya nggak rata. Nah, nanti bisa diratakan dengan pola ini, atau kotak dan lain sebagainya, bisa untuk mewarnai. Nah, ini contoh infrastruktur yang bisa dipakai dengan model PJJ daring, ya kan? Tapi dia sudah sesuai dengan eranya, gitu. Jadi era sekarang memang nggak perlu lagi menggunakan teknologi-teknologi lama ya. Kalau dulu zaman saya kan begini, misalnya salah nulis, wah ngapusnya sulit. Kalau sekarang, wah ngapusnya sudah dengan begini saja, nggak perlu boros kertas nih. Dan untuk anak belajar tetap semua sesuai dengan kita bicara apa yang mereka pelajari, ya kan, dengan menggunakan sama seperti menggunakan bolpen, sama seperti menggunakan pensil, sama seperti menggunakan kertas, tapi sekarang digital. Nah, ini contoh hal-hal yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan infrastruktur yang kita pikirkan. Infrastruktur yang kita siapkan semuanya sudah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tadi ya kita bicara I yang pertama adalah infrastruktur. Sebetulnya semua teknologinya sudah ada, ya kan? Tinggal kita memanfaatkan atau tidak, kan gitu. Nah, ini I yang pertama. Nah, I yang kedua adalah infrastruktur.
Bagaimana semua informasi itu bisa terstruktur, tidak lepas kemana-mana. Jadi yang kedua adalah infrastruktur. Nah, beberapa hal yang saya sarankan dengan infrastruktur ini, lembaga pendidikan gunakanlah aplikasi perkantoran berbasis cloud. Pilihannya bisa pakai Microsoft 365-nya punyanya Microsoft, atau Google Suite-nya punyanya G Suite-nya punya Google. Dan dua-duanya gratis untuk lembaga pendidikan. Jadi jangan sampai tidak menggunakan ini karena tidak membebani Anda sekolah Anda menggunakan aplikasi perkantoran berbasis cloud atau berbasis komputasi awan ini. Dan ini akan memudahkan sekolah, akan saya tunjukkan ya seperti apa. Nah, ini contohnya. Ini Microsoft 365, bentuknya seperti ini. Lengkap dengan kita tahu selama ini, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah, tapi bagusnya lagi dengan seperti ini, setiap anak, setiap guru tidak lagi menggunakan akun-akun pribadinya. Semuanya akan menggunakan akun sekolah. Domainnya akan sch.id. Kenapa ini penting? Karena ini semuanya biar disimpannya di sekolah, bukan personal, semua untuk kepentingan sekolah. Dan dengan menggunakan akun seperti ini, mereka bisa bekerja sama dengan jarak yang berbeda-beda. Misalnya nih, mereka membuka file Microsoft Word. Ini saya ada di rumah, ya kan? Gurunya ada di sekolah, anak ada di rumahnya masing-masing, tapi kita bisa mengerjakan satu file secara bersamaan. Jadi nggak perlu lagi pindah-pindah tukar-tukuran USB, ya kan? Bingung ini nyimpannya di mana, semua bisa dikolaborasikan, ya kan? Tanpa biaya. Jadi tinggal dimanfaatkan saja, Pak. Ini adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur yang lain yang saya sarankan adalah menggunakan yang namanya LMS, yaitu Learning Management System. Seperti apa sih Learning Management System? Ini contoh Learning Management System yang saya pakai. Nah, ini dari BAS namanya. Ya. Ini contoh. Ini kita buka Science ya. Sorry, ini agak blinking ini ya. Sorry, saya stop sharing dulu. Ya. Saya ulang lagi sekarang sharingnya. Nah, ya, sepertinya nggak mau di-sharing nih. Oke, nggak apa-apa. Saya jelaskan aja. Oke, jadi Bapak-Ibu sekalian, Learning Management System adalah sebuah wadah yang akan mewadahi konten-konten sistem pembelajaran yang Anda susun. Jadi Anda bisa memasukkan video ke sana, file ke sana, PowerPoint, Word, PDF, atau bahkan audio. Jadi semua bisa masuk ke sana, ya. Bisa masuk ke sana. Dan ini Anda akan bisa mulai, kalau tadi Pak Gus Hasan sudah menjelaskan, menyebutkan konsep yang disebut pembelajaran asinkronus atau asinkronis. Artinya pembelajaran yang tidak harus bersama-sama, nggak harus waktunya bersamaan, materinya sama,
kecepatan sama atau yang disebut dengan sinkronis. Nah, sinkronis itu adalah teknologi zaman saya belajar dulu, zaman saya sekolah. Semuanya harus masuk kelas, tergantung gurunya. Gurunya ngajarnya apa, materinya apa, kita satu kelas akan mendapatkan hal yang sama. Kecepatannya sama. Nah, sedangkan dengan LMS ini nggak perlu lagi seperti itu. Karena semuanya bisa diatur. Nah, ini kita masuk ke I yang terakhir, yaitu infokultur. Kultur di era digital ini, pembelajaran digital ini mengenal yang disebut dengan istilah anytime, anywhere, any device. Maksudnya apa? Anytime itu bisa dilakukan kapan saja. Anywhere, di mana saja. Any device, pakai alat apa saja. Mau pakai HP bisa, tablet bisa, laptop bisa, komputer bisa. Nah, jadi pembelajaran digital yang baik itu nggak harus menggunakan jam belajar seperti kalau tatap muka atau jam pelajaran. Jam 7 harus semuanya belajar matematika, nanti jam 7.40 belajar bahasa Indonesia, nanti itu nggak perlu lagi. Karena dengan menggunakan LMS ini, kita bisa menjalankan sistem belajar yang disebut asinkronis atau asynchronous learning. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara framework dari pendidikan digital seperti ini, kita harus mengenal infrastrukturnya apa, infostrukturnya apa, infokulturnya apa. Tentunya secara detail saya bisa menunjukkan yang lebih dalam lagi ya, yang disebut LMS seperti apa, memanfaatkan Office Microsoft 365 seperti apa. Kemudian tadi misalnya menggunakan tablet yang untuk menulis atau menggambar, kan begitu. Itu yang akan sangat membantu anak-anak kita yang butuh memang diajarkan caranya menulis, kan gitu. Nah itu, dan ini nggak cuma hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia ya, kita belajar untuk yang bahasa asing lain yang menggunakan tulisan khusus, misalnya nulis huruf Arab, Mandarin, bahasa Jepang yang tulisannya berbeda, ini akan membantu untuk belajar menulisnya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kultur di pendidikan digital sangat berbeda dengan yang konvensional. Kulturnya kita mengenal yang disebut pembelajaran asinkronis. Anytime, anywhere, any device. Dan untuk ke sana kita butuh yang namanya learning management system dan juga aplikasi perkantoran berbasis cloud. Nah, waktu saya tidak banyak, saya mungkin akan skip saja ke peran guru. Nah, apa sih peran guru di abad 21 ini kalau kita melihat tadi materinya semua ada di internet, kita bisa masukkan semua ke LMS, ya kan? Jadi sebetulnya kalau sekarang saya melihat betapa banyaknya guru yang heboh membuat bahan ajar, membuat video, pokoknya yang macam-macam lah, kelihatannya sibuk sekali dalam menyiapkan pembelajaran PJJ daring ini. Menurut saya itu tidak perlu. Kenapa? Semuanya ada kok di rumah belajar kan gitu. Mau cari materi apapun, videonya sudah disiapkan di rumah belajar. Apa yang membuat kita yakin kalau video kita pertama lebih bagus dari yang ada di rumah belajar? Dan rumah belajar itu gratis ya. Itu punyanya Kemdikbud, semua videonya, semua materi ada kan gitu. Ini kan berarti mindset kita masih pembelajaran konvensional yang kalau kita di kelas memang tiap guru karena ngajarnya di dalam kelas harus membuat bahan ajar sendiri-sendiri. Sedangkan kalau kita bicara materi dengan model maya, nggak harus setiap guru bikin video sendiri-sendiri, materi sendiri-sendiri. Materinya bisa kita arahkan menggunakan materi yang udah jadi. Karena dimanapun 1 tambah 1 sama dengan 2, penjelasannya juga sama. Kita bicara benda itu ya benda gas, benda padat, benda cair, di mana-mana sama materinya. Cara ngajar gurunya pun di mana dari Sabang sampai Merauke mungkin caranya sama.
Nah, kenapa harus semuanya membuat video masing-masing? Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah belajar. Jadi fungsi kita bukan lagi sebagai yang memberikan materi. Nggak perlu lagi kita ceramah dari pagi sampai sore, nge-zoom terus, atau video call terus. Nggak perlu. Tapi kita harus mengarahkan bagaimana proses belajar ini menjadi efektif. Istilahnya, kalau di bukunya Angela Duckworth yang judulnya Grit, itu kita harus menjadi seperti seorang coach atau pelatih. Karena beliau menjelaskan bedanya latihan dan latihan yang terstruktur. Ya kan? Dia menyebutnya practice dan structured practice. Kan? Latihan yang biasa dan latihan terstruktur. Ini yang terjadi di para atlet. Kenapa atlet itu selalu punya pelatih? Padahal kalau kita tahu kemampuan si atlet untuk bidang olahraga tersebut lebih hebat daripada pelatihnya. Tapi tetap semua butuh pelatih. Apa gunanya? Guna pelatih ini justru untuk memberikan feedback. Pelatih itu ada 3 fungsinya, sebagai leader, sebagai motivator, sebagai fasilitator. Ada 3. Leader yang memimpin, yang menjadi suri toladan, bagaimana proses ini dilakukan, itu leader. Fasilitator yang memfasilitasi proses belajar. Jadi nggak harus menjadi orang yang ceramah, orang yang bikin video, tapi mengarahkan, oke, carilah di rumah belajar materi tentang ini. Dan materi ini nanti kita bisa buat apa. Jadi juga nggak hanya memberikan tugas yang macam-macam, PR yang banyak-banyak, tapi memfasilitasi proses belajar tadi. Dan yang terakhir tentunya menjadi motivator. Bagaimana mendorong anak untuk terus mau belajar, sehingga mereka menjadi SDM yang unggul. Nah, leader, motivator, fasilitator ini bahasa lainnya adalah Ing Arso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat sebenarnya tidak berubah dari eranya Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, ke saat ini tidak berubah. Kita sebagai guru tetap dituntut untuk menjadi leader, menjadi fasilitator, menjadi motivator. Yang beda apa? Alat kerjanya saja. Kalau dulu belum digital, sekarang digital. Kita tinggal memanfaatkan saja alat-alat yang sudah ada seoptimal mungkin. Kalau kita memang katakanlah tadi bicara alatnya harus gantian. Ya karena itu jangan buatlah model belajar yang konvensional. Buatlah pembelajaran asinkron. Si A misalnya mau belajar jam 8 pagi bisa. Si B jam 10 bisa. Si C harus nunggu bapak ibunya pulang kerja dulu. Jadi habis maghrib ya bisa juga. Artinya semuanya tetap belajar dan itu semuanya akan terekam di dalam learning management system. Nah, untuk hal yang terakhir, menyiapkan para pendidik masuk dengan konsep ini memang butuh waktu. Dan inilah sebetulnya yang disebut guru penggerak di Kemdikbud. Teorinya diambil dari punya Everett Rogers tahun 1962 yang judulnya disebut teori difusi inovasi. Jadi di dalam bukunya Everett Rogers menjelaskan tiap kali ada perubahan, ya contoh seperti ini, PJJ daring, ya kan? Itu para guru, orang-orang, komunitas itu akan terbagi menjadi 5. Tipe nomor 1 adalah yang disebut dengan inovator. Orang yang antusias, wah begitu dikasih PJJ daring, senang. Dia bisa jalan sendiri, nggak usah diajarin, bisa jalan sendiri. Tapi angkanya kecil, ini cuma 2,5%. Jadi nggak bisa mengubah yang 100%. Nah, tipe nomor 2 adalah orang yang visioner, disebut dengan pengadopsi awal, early adopters. Mereka ini adalah orang yang melihat, oh PJJ daring bagus juga nih. Kita bisa kok ngajar dengan cara daring begini, nggak harus tatap muka. Tapi biasanya mereka bingung mau mulai dari mana. Tapi mereka melihat ini adalah sebuah cara yang bisa dijalankan. Nah, angka orang-orang ini sekitar 13,5%. Nah, tipe yang ketiga
adalah orang yang pragmatis, disebut dengan early majority atau mayoritas awal, jumlahnya 34%. Pragmatis ini maksudnya jadi dia melihat, kamu ngajar nggak PJ Daring? Tanya ke temannya gitu. Temannya bilang, enggak, bingung saya. Ya udah deh, saya enggak deh, nanti aja deh, kita tunggu. Jadi dia akan menunggu temannya yang lain, dia baru mau berubah. Jadi nunggu yang banyak dulu, dia mau berubah. Nah, tipe yang nomor 4, ini adalah tipe yang konservatif, late majority, mayoritas yang lambat. Ini orang yang akan mau berubah kalau merasa semuanya sudah nyaman. Jadi ini adalah tipe-tipe orang yang konservatif yang nggak mau keluar dari zona nyaman. Jadi dia kan yang akan ditanyakan dulu, ini ada juknisnya nggak? Ini ada Permendikbudnya nggak? Ini berpengaruh nggak dengan nanti tunjangan profesi, dengan di Dapodik, dengan jadi semua yang berbau aturan itu mereka mau yakin dulu, baru mereka mau berubah. Jumlahnya 34%. Yang terakhir adalah orang yang skeptis, yang sampai sekarang kan memandang PJJ daring itu jelek, PJJ daring itu nggak akan bisa jalan, nggak akan cocok, ini nggak bisa mengembangkan karakter anak, ini ya nggak bisa mengembangkan akhlak kan gitu. Itu ada 16%. Jadi menurut teori difusi inovasi, setiap komunitas akan terbagi menjadi 5. Dan ini di para guru pun sama. Nah, kalau menurut bukunya Jeffrey Moore, yang judulnya Crossing the Chasm, atau menyeberangi jurang, kunci daripada perubahan ini atau difusi inovasi ini adalah nomor 1 dan nomor 2 digabungkan dan dibawa menyeberangi jurang untuk ketemu yang nomor 3. Jadi nomor 1 dan nomor 2 simulasi untuk dibawa ketemu nomor 3 menyeberangi jurang. Nah, inilah yang disebut dengan guru penggerak. Jadi mereka akan menggerakkan. Nomor 1 itu bisa jalan sendiri, nomor 2 yang butuh di training. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini nanti kita ketemukan nomor 3. Nanti nomor 3 akan berubah karena tadi kan mereka adalah tipe yang bertanya, kamu berubah enggak? Oh deh, saya ikut deh. Tapi kalau dia ketemu temannya, kamu berubah? Enggak, saya nggak mau. Dia nggak akan mau berubah. Nah, nanti nomor 3 berubah, kemudian semua aturan beres, semua disesuaikan, ini baru nomor 4. Nah, yang paling akhir baru nomor 5. Jadi prosesnya seperti ini, dan ini mungkin bisa menjadi masukan buat Kemdikbud. Ada Pak Gus Hasan di sini untuk bagaimana menyiapkan para guru itu juga bisa hanya dengan pakai aturan saja, tapi harus ada proses bagaimana menggerakkan nomor 1 dan nomor 2 ini nyebrang jurang ketemu yang nomor 3. Dan konsep inilah sebetulnya yang kalau oleh Alvin Toffler disebut dengan unlearning. Kan Alvin Toffler mengatakan yang dimaksud dengan tuna aksara atau buta aksara di abad 21 bukan mereka yang nggak bisa baca atau nulis, tapi mereka yang tidak mampu untuk learn, unlearn, relearn. Prosesnya ini untuk bisa mereka mengubah pandangan adalah unlearning. Dan untuk unlearning rata-rata manusia butuh 66 hari. Jadi untuk Kemdikbud menyiapkan para guru nomor 1 dan nomor 2 nyebrang ketemu nomor 3 itu minimal butuh 66 hari. Jadi nggak bisa model pelatihan yang hanya 3 hari, 4 hari, itu nggak bisa. Nah nantinya anak-anak itu akan membuat karya-karya yang bentuknya lebih banyak teori ya, tapi portofolio. Artinya karya nyata, mau vlog, mau blog, mau animasi, mau film, aplikasi, dan lain sebagainya, semua bentuknya karya nyata. Nah, inilah yang harus kita siapkan dalam memanfaatkan teknologi dalam pendidikan, khususnya dalam era PJJ daring ini. Mungkin demikian dari saya kembalikan lagi ke Pak Fidel, tapi di sini poinnya adalah saya akan mengambil sebuah quote dari seorang sahabat Nabi yang namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka bukan hidup di zamanmu. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan.
Semoga sukses Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.